Selamat siang semua, salam guru inovatif. Saya Zulfikar Alimuddin. Kita akan membahas bagaimana menerapkan kurikulum merdeka untuk pengajaran di sekolah dasar. Ya, silakan Ibu perkenalkan dirinya, Bu. Nama dan sekolah dari mana? Assalamualaikum, nama saya Syahriati Faizah, Pak, dari SDN 1 Guntung Paikat. Saya wali guru kelas 3. Guru kelas 3 ya. Ibu Syahriati. Oke. Guntung Paikat itu di mana, Bu? Banjarmasin sini. Banjarbaru. Oh, wah, jauh nih perjalanan ya. Iya. Wah, luar biasa semangatnya. Ibu Syahriati sudah berapa tahun mengajar? Saya kurang lebih hampir 12 tahun, Pak. Oke, baik. Kelas 3 SD ya, Bu. Baik. Sekarang kita ini sesinya direkam, Bapak Ibu, direkam dan disiarkan nanti di kanal YouTube-nya Hafex ya. Keberatan? Insya Allah tidak. Oke. Baik, Ibu Syahriati, kelas 3 SD, Bu ya ngajarnya ya. Kita mau bahas materi apa nih, Bu? Tema apa yang Ibu kita mau bahas siang ini? Bu pilih satu topik atau kan tematik ya kalau SD ya? Iya, Apa, tematik. Bu, temanya apa? Ibu aja. Yang Ibu ajar biasanya apa di kelas 3 SD? Apa ya? Tentang ya ini tadi tentang termasuk pemedahan kurikulum. Materinya, Bu, materi pengajaran. Oh, maksudnya mohon maaf. Materi ini, Bu, efek puasa ini. Kebetulan enggak puasa. Enggak puasa. Jadi, apa mau minum dulu sebentar? Enggak, makasih. Iya. Maksudnya materi yang Ibu ajarkan. Ibu iya. Ya. Tema 6. Ya, apa, Bu, temanya? Tema 6 itu perkembangan teknologi, Pak. Perkembangan teknologi. Baik ya. Nah, untuk pengajaran biasanya berapa JP? 2 JP? Karena ini masih masa pandemi ya. Jadi kurang lebih 4 JP. 4 JP? Dalam satu pertemuan 4 JP? Enggak, ada 4 JP ya dalam satu pertemuan satu hari ya. Satu hari. Oh, langsung ya 4 JP. Baik. Nah, Ibu Syahriati, ketika mau mengajarkan perkembangan teknologi pada siswa kelas 3 SD ya, sebetulnya apa saja, Bu, yang mau diajarkan pada mereka? Intinya dulu biasanya saya anak-anak ini mohon maaf flashback sebelumnya, masalah anak-anak saat ini adalah kemalasan dalam membaca. Kemalasan dalam, oke. Sangat selama pembelajaran daring itu luar biasa pengaruhnya terhadap anak-anak. Satu, mereka sangat malas membaca. Jadi biasanya saya saat ini yang saya tekankan adalah anak-anak membaca judul apa dulu judul kita perkenalkan, kemudian tanya jawab dengan anak-anak apa saja yang mereka ketahui misalkan tentang teknologi. Nah, saya menggali dulu dari anak, biasanya seperti itu. Kemudian dari hasil pernyataan anak itulah yang baru saya kemukakan, hari ini kita belajar teknologi ya, Nak ya. Jadi dari anak-anak juga. Cuma ini masalahnya saat ini memang anak-anak bukan main, disuruh membaca itu susah sekali. Sangat susah. Akhirnya, Pak, jadi ada dari hasil ulangan itu aja sudah jelas kelihatannya, Pak ya. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Baik. Nah, itu luar biasa itu. Baik. Bu, izin tadi Ibu bilang karena masalahnya malas membaca, maka Ibu tadi minta anak-anak membaca judul, kemudian Ibu tanya jawab tentang teknologi. Dari tanya jawab itulah baru Ibu kembangkan apa yang mau diajarkan. Nah, sejauh ini dari pengalaman Ibu, dari tanya jawab itu biasanya muncul apa saja, Bu, yang Ibu kemudian ajarkan terkait dengan teknologi kepada anak-anak? Tadinya kan ada paling dari 21 anak itu paling 1-2 orang yang bisa mengarah ke tema, tapi dengan 2 orang ini yang saya lebih saya bimbing, akhirnya yang lain akhirnya bisa mengikuti. Jadi dari misalkan tadinya dengan jawaban yang tidak terarah, nah akhirnya dengan tanya jawab seperti itu akhirnya jawaban anak bisa mengarah gitu. Seperti gimana ya?
Soalnya memang dalam masa pandemi ini dengan jam pelajaran yang terbatas, kita harus mengambil materi-materi yang memang esensial Pak, yang memang dianggap penting. Nah seperti itu. Jadi lebih terbatas. Apa saja itu Bu materi-materi esensial yang dianggap penting tadi? Saya terus terang Pak paling banyak mengajarkan adalah matematika. Bidang matematika, karena kan tematik itu kan ada, kalau untuk kelas 3 kan ada 4 bidang ya, 4 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, kemudian PPKN, kemudian SBDP. Nah jadi biasanya dengan jam pelajaran yang singkat itu saya mengambil ke matematika. Kenapa matematika? Karena bagi saya kalau anak memahami matematika untuk pelajaran lain biasanya lebih bisa menggiring Pak. Seperti itu. Ibu maaf saya izin klarifikasi ya. Tadi di awal kan tema yang mau diangkat perkembangan teknologi. Ya. Terus Ibu bilang karena masalah anak itu malas membaca, maka mereka Ibu ajak minta baca judul, kemudian tanya jawab tentang teknologi. Dari situ Ibu baru menggali nih hal-hal apa terkait teknologi yang mereka ketahui gitu. Nah, pertanyaan saya, dari obrolan yang biasa Ibu lakukan di kelas, nah itu apa saja Bu yang terkait dengan teknologi? Nah ini menyimpang ke matematik ini gimana maksudnya? Ini saya agak bingung ini. Kok tiba-tiba jadi matematik, bahasa Indonesia, PPKN? Karena pelajarannya kan perkembangan teknologi. Ini kita mau membahas perkembangan teknologi atau matematik? Oh ya gitu. Jadi ini masalah ini ya Pak ya. Bapak nanyakan masalah tema, maaf memang tidak connect. Mohon maaf. Masih nervous juga kali ya. Oke. Kalau nervous mungkin iya, tapi saya memang masih bingung Pak lah, masih bingung. Tidak apa-apa. Oh jadi maksud Bapak yang ada kaitannya dengan tema? Betul, kan tadi kan kita kan gitu. Ibu kan mengajar 4 JP, temanya perkembangan teknologi, begitu. Nah, betul. Pertanyaan saya, kalau perkembangan teknologi, apa saja yang Ibu mau ajarkan terkait dengan perkembangan teknologi? Apa aja gitu. Bu? Ya. Biasanya misalkan kalau itu saya cuma juga lihat di YouTube ya tentang perkembangan teknologi. Jadi yang menyangkut, saya biasanya nyari di YouTube juga Pak. Apa itu Bu? Misalkan contohnya seperti ini. Contohnya ketika teknologi pangan ya, teknologi yang pertama ini kan teknologi pangan. Baik. Nah, jadi itu apa saja sih Nak yang kamu makan sehari-hari misalkan ya, saya bertanya seperti apa yang kamu makan. Tempe Bu, misalkan lauknya apa Nak tadi yang kalian makan tadi pagi apa? Ada yang bilang tempe, ada yang bilang sosis. Nah dari situ, dari masalah sosis, ini Nak sekarang gini, kalian tahu nggak sosis itu bahannya apa misalkan saya tanya anak-anak, dari ayam Bu, dari gini. Nah apakah langsung dari daging ayam? Nah seperti itulah saya kembangkan. Nah itu Nak, itulah hasil dari perkembangan teknologi pangan misalkan. Jadi saya mengatakan seperti itu kurang lebih. Jadi kan kayak seperti sosis itu kan itu hasil dari teknologi pangan setelah dari bahan mentah ayam kemudian diolah dengan adanya teknologi pangan, maka itulah jadi makanan yang baru lagi atau makanan yang bisa bertahan lama. Jadi dari pertanyaan seperti itu berubah menjadi sosis. Maka ada teknologi yang mengubahnya. Itu namanya teknologi pangan gitu ya. Berarti tujuan Ibu yang pertama adalah memperkenalkan jenis-jenis atau tipe teknologi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi Bu? Dalam kaitannya tadi teknologi pangan saat ini memang masih kami kan karena terhalang puasa ini, jadi anak-anak kan libur, akhirnya memang saat ini masih pembelajaran teknologi pangan ini Pak. Nah memang harusnya anak-anak itu dibawa langsung melihat seperti kayak di Banjarbaru itu kan ada seperti pabrik tahu tuh Pak ya. Nah itu kan juga termasuk teknologi pangan. Nah saya tuh pengennya anak-anak sebenarnya melihat langsung, oh ternyata tahu yang dimakan itu karena adanya teknologi ini jadinya seperti ini. Nah gitu. Baik. Bu Saryati, kita akan lanjutkan ya para pemirsa, bagaimana kemudian kita mengupas sebuah tema ya
dan menyusunnya menjadi sebuah rencana pembelajaran dikaitkan nanti dengan amanah quote unquote kurikulum merdeka yang sebetulnya juga sudah ada di kurikulum ke-13, cuman judulnya berbeda aja nomenklaturnya. Di kurikulum merdeka ini ada istilah capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Nah sekarang bagaimana sebenarnya kita merancang pengajaran tentang perkembangan teknologi dengan pendekatan ketiga hal tersebut. Ya, kita akan lanjut di segmen kedua. Salam guru inovatif.